Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, di episode yang ke-177 ini mengambil tema posisi sebagai hamba. Posisi sebagai hamba. Kaum muslimin dimanapun saja berada, beriman dan beribadah hanyalah kepada Allah saja. Ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seandainya seluruh umat manusia, mulai dari Adam sampai hari kiamat, ingkar, maka sedikit pun Allah tidaklah rugi. Seandainya seluruh umat manusia dari pertama sampai akhir zaman sama-sama taat, beriman dan beribadah kepada Allah, namun tidak akan menambah keagungan Allah. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak dirugikan meskipun seluruh manusia ingkar kepadanya, ingkar kepada Allah. Dan sekali-kali tidak diuntungkan meskipun seluruh manusia beriman kepada Allah. Lalu mengapa Allah dalam firman-Nya yang tersebar di berbagai surah Al-Quran berkali-kali menyerukan agar manusia beriman dan beribadah kepadanya? Hal inilah yang harus kita renungkan. Apa yang terkandung di balik perintah itu? Sejauh mana hikmah dari ibadah yang diserukan Allah agar kita laksanakan? Bagi orang yang telah melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka ia akan tahu dan merasakan betapa nikmatnya beribadah itu. Lebih nikmat dibandingkan kesenangan lainnya di dunia ini. Sebab semua jenis ibadah yang diperintahkan Allah sangat erat kaitannya dengan penjagaan jiwa dalam menghadapi hidup. Jika semuanya dapat kita laksanakan dengan penuh sadar, dengan penuh insyaf dan ikhlas, maka jiwa menjadi jernih. Jika jiwa menjadi jernih, maka setiap pikiran akan positif. Dan pikiran yang positif mempengaruhi pula kesehatan jasmani.
orang-orang yang telah tekun menjalankan ibadah dan menghayati ibadah dengan sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi ketagihan. Selalu ingin melakukan ibadah. Orang yang sudah tingkat ma'rifat, yang hati orang yang sudah ma'rifat, sudah dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Maka ia akan tenggelam dalam keasyikan beribadah. Itulah maksud dari Abdullah, yakni posisi sebagai hamba. Seperti itu. Insya Allah dengan memenuhi segala syarat dan aturan ibadah itu, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan jadilah kita sebagai manusia penuh takwa, sabar, tahan terhadap cobaan, dan mempunyai kesadaran untuk bersyukur lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah salat yang membawa hikmah adalah salat yang benar-benar dilakukan secara khusyuk, secara utuh dan membias dalam kehidupan sehari-hari. Khusyuk artinya mengingat dan merasa dekat kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman, "Aqimis salata li zikri." Kerjakanlah salat untuk mengingat aku. Oleh sebab itu, ketika seorang hamba itu melakukan ibadah salat, maka ia akan merasakan adanya komunikasi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus menghilangkan segala urusannya yang ada di luar salat. Sehingga hati bisa bersih dan penuh tawakal. Serta percaya sepenuhnya bahwa semua yang diusahakan itu hanya di tangan Allah sendiri. Sama sekali tiada usaha yang dapat berhasil selain apa yang menjadi kehendak Allah. Dan tentu pasti berhasil manakala mendapat pertolongan Allah. Itulah mengingat Allah. Itulah salat. Dan itulah namanya
ibadah seorang hamba kepada Tuhan. Ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah posisi sebagai hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.